Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang ensiklopedia adab Islam. Insyaallah kita pagi ini akan membahas tentang adab al-udhiyah. Ini adab al-udhiyah, ini adab tentang berkurban. Kita ketahui bahwasanya berkurban ini merupakan syiar Islam yang nyata serta perkara yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Demikian juga berkorban juga merupakan di antara salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Ya, dengan melakukan ibadah kepada Allah, termasuk di antaranya dengan menjaga sholat kita dan juga dengan berkorban. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad ini nikmat yang banyak, al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari keberkahan. Maka ini di antara bentuk syukur kepada Allah. Ini perintah kepada Nabi dan juga kepada kita sebagai umatnya, yaitu dengan sholat. Kita tujukan sholat kepada Allah, menjaga sholat kita, masuk sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya kita tujukan untuk kepada Allah Ta'ala. Dan juga yaitu dengan menyembelih kurban, tentu di hari raya kurban. Maka ini suatu hal yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau menyembelih binatang kurban pada pagi hari Idul Adha. Dan hendaknya orang yang ingin menyembelih kurban mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Dan di antaranya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya ia meniatkan penyembelihan kurban itu untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah.
dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ia meniatkan untuk riya, ingin dipuji, dilihat orang, ataupun juga sum'ah. Tapi ini kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Karena kita diberi kenikmatan, diberi rezeki dan mampu untuk melakukan itu, maka kita tunaikan itu. Karena sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga syukron lahu, bentuk syukur kita kepada Allah taala. Dalam sebuah hadis Nabi juga bersabda, "Man kana lahu sa'ah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki keluasan rezeki lalu dia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati mushola kami. Tempat sholat kami. Ini anjuran bagi orang yang mampu, sa'ah, memiliki keluasan rezeki, ini untuk berkurban. Nah, berkurbannya karena Allah, bukan karena ingin pamer. Demikian juga misalkan orang bisa kurban dengan sapi yang besar misalkan. Maka sekali lagi ini adalah bukan untuk wah-wahan, bukan untuk supaya dipuji orang, dilihat orang kalau dia mampu, kalau dia kaya, akan tapi ini dilakukan ikhlas. Kita lakukan itu karena Allah, untuk Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan ini bentuk syukur kita kepada Allah. Dan kita yakin ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, namun jika kalian ini kufur, enggak mau bersyukur, diberi nikmat enggak mau bersyukur, tambah kufur, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku, azab Allah itu keras, sungguh sangat keras. Maka yang pertama tadi ikhlas. Tunaikan kurban ini ikhlas. Yang bisa menunaikan diberi keluasan rezeki, bersyukurlah kepada Allah. Karena kita telah ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Bagi yang belum, ia berdoa kepada Allah agar bisa menunaikan itu, diberi kemampuan, diberi keluasan rezeki. Dan setiap ibadah yang dilakukan pada Allah ini syarat utamanya ikhlas. Itu harus ikhlas. Di antara ikhlas dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang hendak menyembelih kurban, maksudnya orang yang hendak berkurban di sini maksudnya. Orang yang hendak berkurban ini tidak boleh memotong rambut atau bagian tubuhnya sedikit pun sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Sejak kapan? Sejak mulai masuk awal Zulhijjah. Sejak mulai masuk awal Zulhijjah, maka seorang yang sudah berniat untuk berkurban ini dilarang untuk mengambil sesuatu dari berupa rambut atau maksudnya kukunya. Rambutnya siapa ini? Rambutnya ya orang yang mau berkurban, potong rambut, mengambil bagian dari tubuhnya, atau kukunya, memotong kuku, potong rambut atau kuku, mulai dari awal bulan Zulhijjah hingga ia selesai menyembelih binatang kurban. Ada yang bawa buku? Nggak ada ya? Ini khawatir nanti salah diterjemahkan, nanti dipahami. Nah, di sini disebutkan dilarang mengambil sesuatu dari rambut atau bagian tubuh kurban lainnya. Ini maksudnya sebetulnya ini yang benar, ini tidak boleh mengambil rambut atau ini kukunya,
Maksudnya kuku sing orang yang berkorban, bukan binatangnya. Apa? Bukan binatangnya, tapi orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza dakhala al-asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a." Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin untuk berkurban, maka janganlah ia jadi memotong atau mengambil sedikit pun dari rambut atau kulitnya. Termasuk sini apa? Kukunya. Ini masuk adab, termasuk di antara adab. Kalau orang lupa, namanya lupa, begitu ingat ya sudah di stop gitu kan, lupa. Ini berarti ini mulai kapan? Mulai tanggal 1. Nah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 itu dimulai, ya mulai malamnya, ya kan? Mulai begitu matahari terbenam, habis sudah masuk tanggal 1, disitulah di antara adab orang yang ingin berkorban, niat untuk berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih binatang kurbannya, atau binatang kurbannya itu disembelih. Akan tetapi apabila dia misalkan ada sesuatu yang itu menyebabkan sakit, atau mungkin kuku yang patah, kalau enggak dihilangkan sakit, ini tidaklah mengapa. Namun Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Jadi tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Yaitu yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya itu tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un la yujziyanna fil adhahi al-awra al-bayyin awaruha wal maridah al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin dhul'uha wal ajfa allati la tungki." 4 jenis binatang yang tidak boleh dijadikan hewan sembelian. Hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Jadi dilihat matanya yang buta. Mungkin di sini dulu pernah ada semacam itu. Begitu mau disembelih kok buta. Sapi satu gimana? Tapi buta. Ya daripada nanti tidak sah. Tidak sah sebagai udhiyah, sebagai ibadah kurban. Jadi kalau disembelih kemudian dagingnya dimakan boleh enggak? Ya boleh dimakan. Disembelihnya atas nama Allah, bukan untuk selain Allah. Tapi untuk ibadah kurbannya kan cacat. Ya udah sembelih lagi, cari yang yang sehat. Cari yang sehat. Untuk hati-hatian semacam itu. Maka semacam ini memang ya harus hati-hati ya. Jadi membeli binatang ini juga amanah juga yang menjual. Jangan diantarkannya itu sudah mepet, waktunya nanti besok akan disembelih, sudah mepet-mepet aja. Ternyata yang dikirimkan ini yang cacat. Paling enggak tahu lah, misalkan enggak boleh, harus amanah. Maka ya harus membeli ya dicek dulu lebih bagus ya, supaya jelas.
jelas. Dan ini juga apakah penjualnya nggak ngerti atau sengaja ya kita nggak tahu. Tapi kalau semacam buta kan kelihatan. Hewan yang buta jelas kebutaannya. Kemudian juga yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang pincang dan jelas pincangnya. Serta yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Insya Allah ini juga sudah sering kita mendengar itu dan mengetahui itu. Maka sekali lagi ini memang konteksnya adalah kadang terkait dengan orang yang menjual, ini harus amanah. Harus amanah. Karena ada sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Jadi kalau memang pas ketahuan sebelum disembelih ini kok tahu ini cacat atau semacam tadi dari 4 hal itu, ya sebaiknya dicari yang lain. Ini yang lebih berhati-hati ya, cari yang lain yang sehat. Karena ini ibadah. Dan ini ada hadisnya peringatan semacam ini. Kemudian juga memilih hewan kurban yang bagus. Dan adabnya memilih hewan kurban yang bagus. Hendaknya seorang muslim memilih hewan kurban yang gemuk dan baik. Tidak memiliki cacat sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas. Hendaklah pula seseorang memilih hewan yang kalau bisa yang terbagus untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, kadang kita terpengaruh misalkan ada orang di sana iuran kurbannya berapa? Di masjidmu berapa misalkan? 3 juta. Di sana 4 juta misalkan. Wih kok mahal. Ya memang di sini 3 juta ini kecil, yang di sana besar. Ya kan? Bisa begitu kan. Nah, jadi kalau mampu melakukan yang baik gitu kan, yang lebih besar, lebih bagus, gemuk, ya kan lebih baik. Karena itu yang dipersembahkan, dijadikan kurban untuk tadi kembali kepada syukron lah, ya, syukur kepada Allah. Maka tentu ini lebih bagus. Dan jangan misalkan di sana kok mahal ya, sini kok murah misalkan. Jadi belum tahu barangnya, atau nanti ada ini diambil apa banyak ini oleh panitianya misalkan. Ya kita niat ini membantu aja, orang-orang itu membantu. Niatnya membantu untuk mempermudah kan, begitu aja. Jadi ini kalau bisa melakukan atau membeli hewannya lebih baik, memilih hewan yang paling bagus, ya lakukan. Dan ingat, kembali kepada tadi, ikhlas karena Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Insya Allah nggak terlalu iman-iman gitu. Nah, jadi nggak. Kenapa? Yakin masih banyak rezeki Allah yang disisakan. Kan hanya paling berapa gitu kan. Ini kalau 7 orang ya, kalau misalkan sapi atau kambing pun demikian, yang paling bagus tentu lebih baik. Tapi juga sekali lagi, jaga hati. Jangan pula Anda misalkan bisa berkorban yang bagus, kemudian ada teman kita korbannya ya sudah sah secara syarat-syarat terpenuhi, mungkin di bawah binatang yang punya kita. Jangan pula kemudian kita mencela dan mencemooh atau menyindir. Ini kan nanti khawatir berarti karena ria aja. Masa orang kaya korbannya kecil misalkan. Jadi hati-hati. Kita nggak usah ngurusi orang, ya kan? Ini hati-hati, urusan hati. Jangan-jangan ini hanya untuk wah-wahan, bahaya. Kalau ibadah untuk ria, supaya dilihat orang, dipuji orang, dikatakan orang yang dermawan, tapi hatinya sebetulnya hanya untuk itu, terbukti dengan menjatuhkan atau merendahkan yang lain. Mereka bisa berkorban, alhamdulillah kok. Yang penting binatang korbannya memenuhi syarat-syarat dan sah untuk dibuat korban, ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak usah merendahkan atau menjatuhkan yang lainnya. Ini urusannya apa?
tadi kita lakukan itu ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena yang lain. Ini urusan hati dijaga. Kemudian yang kelima, yakni menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia menyembelih sendiri jika mampu dan bisa. Memang kalau ada yang berkorban bisa enggak mau disembelih sendiri silahkan. Ini tentu kalau mampu lebih baik. Jadi jika seseorang itu mampu, maka tidak mengapa menyembelih kurban itu dengan tangannya sendiri. Untuk itu lebih afdol. Berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Yang gemuk dan bertanduk dengan yakni apa? Biyadihi, dengan tangannya. Jadi beliau sembelih 2 kambing itu dengan beliau sendiri yang menyembelih, maksudnya begitu. Beliau membaca bismillah dan bertakbir serta meletakkan kakinya di atas yakni leher kedua hewan tersebut. Ketika digulingkan nanti injak kakinya dan disembelih. Ini kalau mampu, kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak sanggup, nanti takut, ini belum putus langsung terus ditinggal misalkan. Nah ini boleh menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain yang memang bisa menyembelih. Dan tentang penyembelihan ini kalau bisa orang menyembelih itu yang sholat lah ya. Ini duduk diperhatikan. Bukan hanya semata-mata pintar menyembelih tapi enggak sholat. Misalkan yang sholat. Jadi kalau bisa dia sembelih sendiri, maka itu ini tadi lebih utama, lebih baik. Nanti tinggal dibimbing. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, barang siapa menyembelih sebelum sholat id, hendaklah ia mengulanginya. Ini terkaitan dengan waktu penyembelihan. Terkait dengan yang kelima tadi ya. Ya kalau dia mewakilkan maka bagus juga kalau dia itu nanti juga melihat dan menghadiri, melihat binatang yang disembelihnya kalau memungkinkan. Nanti walaupun dia enggak bisa menyembelih sendiri, disembelih orang lain misalkan semacam itu, maka menyaksikan binatang sembelihannya. Yang keenam ini berkaitan dengan waktu. Maka binatang sembelihan itu disembelih setelah sholat id. Karena Nabi SAW mensunahkan penyembelihan kurban ini setelah sholat id, yaitu Idul Adha. Oleh karena itu barang siapa menyembelih sebelum sholat id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya sebagai sembelihan biasa, bukan termasuk kurban. Maka ia harus mengulang penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhakha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa menyembelih sebelum salat id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin yang terkait dengan waktu penyembelihan.
Dan kalau kita lihat waktu penyembelihan mulai Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai kapan? Tasyrik ya, hari tasyrik kan. 10, 11, 12, 13. Ini. Kemudian yang ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Ya, contoh menyempurnakan adab penyembelihan adalah jika ia menyembelih unta. Tapi ini jarang-jarang unta, di Indonesia jarang unta ya. Tapi untuk diketahui adalah ia menusuk bagian bawah lehernya dalam keadaan kaki kiri depan terikat. Maka ini disebut nakhar. Disebut apa? Nakhar kalau unta itu. Maka ada sapi atau kambing disebut adzab. Demikian pula jika ia menyembelih sapi atau kambing dan ia jadi merobohkan dan memilingkannya, menelentangkan sembelihannya pada sisi kiri, menajamkan pisau, membaca basmalah dan bismillah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan yang lainnya, dan adab-adab yang lainnya nanti dibahas juga, akan dibahas itu terhadap berkaitan dengan ini dia akan dibahas dengan pasal adab al-udhiyah atau adab al-adab. Ini beberapa poin terkait dengan adab-adab udhiyah, adab udhiyah. Ada berkaitan dengan juga, berarti juga nanti kita lihat adab adzabhu. Nah, kita sambungkan dengan adab adzabah, yaitu adab penyembelihan. Kalau tadi berkaitan dengan orang yang akan berkurban. Nah, terkait dengan ada penyembelihan. Ada kalanya seorang muslim ini pada suatu hari menyembelih seekor hewan untuk untuk makanannya, untuk dimakan atau untuk diberikan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Maka sana adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Hal ini menunjukkan lengkapnya dinul Islam yang mengurus semua urusan. Sampai urusan menyembelih binatang pun dibahas. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan, yang pertama adalah niat yang benar. Hendaknya seseorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban atau hewan untuk dimakan. Dan ingat, kurban ini kan ibadah ya, maka tidak boleh kurban ini ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh. Misal jadi orang misalkan sakit, kemudian sudah sakit datang ke dukun atau paranormal, misalkan, ini kamu kena di sini, dia minta sembelian, kemudian minta ayam,
ayam yang mulus misalkan, ayam hitam, putih dan yang lainnya, sembelih di situ, persembahkan di situ. Maka sekali lagi ini tidak boleh. Karena sembelihan di ibadah ini apa? Ibadah sembelihan ini ada sebuah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ini sungguhnya inna sholati wa nusuki, sungguhnya solatku dan ibadah sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh menyembelih, ini memberikan sembelihan ini, menunjukkan sembelihannya, menyembelih sembelihan ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, tidak boleh. Maka ini untuk diperhatikan karena ini sebuah ibadah, maka harus kita tujukan ini untuk Allah. Maka niatnya ini benar, termasuk hatta kita bisa menyembelih ayam untuk dimakan, untuk kalau ada tamu sembelihkan ayam dan semisalnya, atau mungkin juga untuk diberikan pada yang lainnya, maka ini niatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah disebutkan sini tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahanna dzata darrin, janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat dia ambil manfaatnya. Ini. Kemudian adab yang ketiga terkait dengan penyembelihan ini, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Jelas ini mengasah ya. Pisau, semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya, kan cepat mati, ya kan? Sebab ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah ta'ala katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah wa yuhidda ahadukum safaratahu fa yurih dzabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan, yakni kebaikan atas segala sesuatu, melakukan sesuatu dengan yang sebaik-baiknya atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah satu dari kalian ini menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Jadi jangan sampai orang menyembelih ini pisaunya ini enggak mempan. Pernahkah gitu? Ada kadang, terutama sapi, ya kan? Jadi kalau ini sudah begini-begini ini, apalagi ininya kurang tajam. Ini belum enggak sampai bisa memotong semuanya dengan cepat. Ini menyakitkan. Maka ini ya untuk diperhatikan. Kemudian poin yang keempat terkait dengan tadi kan menajamkan pisaunya, berarti kan diasah. Maka yang keempat, dan hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Maksudnya jangan hewan dibaringkan dulu baru diasah pisau. Nih, jadi janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisaunya.
Ini nggak boleh. Entah pas ibarat kurban atau mungkin Anda mau menyembelih ayam atau apa. Ayam udah dipegangin mau disembelih, ini paling saya mau baru diasah. Ini. Walaupun binatang. Ini nggak boleh semacam itu. Ya. Jadi janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan tersebut. Selain juga bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan. Hal itu merupakan perbuatan yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang melakukan hal semacam itu. Aturidu antumitahu mautat halla haddatta safrotaka qabla antudajji'aha. Apakah kau ingin membuatnya mati berulang kali? Tidakkah sebaiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, engkau tajamkan pisaumu terlebih dahulu lalu engkau membaringkannya. Jadi diasah di tempat yang lain lah, kan? Di tempat yang jauh, udah siap baru dibaringkan. Jangan mengasah pisau di depan sapi binatang yang mau sembelih, baik itu sapi, kambing atau mungkin ayam. Ayam ini katanya bukan ibadah kurban kalau ayam ya. Anda mau menyembelih ayam lah. Ada yang pernah menyembelih ayam. Ya kalau di kampung-kampung biasanya kan disembelih sendiri gitu kan. Bukan beli di pasar. Tapi sembelih semacam itu adabnya juga. Jadi jangan ayam coba dipegangin. Kalau ayam biasanya kan dipegangin ya. Ada yang memegangin kemudian terus ini sudah dipegangin begini sudah sek. Nah ini ngasah pisau di dekat ayamnya. Kalau berkaitan kurban kan binatangnya terbatas untuk ibadah kurban ya, unta, sapi atau kambing. Hatta ini walaupun pas nggak kurban, ayam untuk dimakan sendiri disembelih ya semacam tadi juga. Tidak boleh mengasah di dekat binatang yang akan disembelih. Maka dari itu, jadi hendaklah seorang yang mau menyembelih itu menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Yang kelima, tidak menunjukkan pisau sembelian kepada hewan yang akan disembelih. Dia juga punya mata, ya kan? Melihat. Ya. Jadi hendaknya seorang menyembunyikan pisau dari hewan sebelum disembelih. Jangan tambah ditunjukkan begitu. Ya inilah adab Islam itu aja diatur. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ya ditaruh di belakangnya duluan, pokoknya enggak dicabut dulu, ya kan? Semacam itu. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, terutama hewan yang akan disembelih. Sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Maka jangan heran ketika ada binatang yang lain melihat semacam itu, nanti mesti bagian yang akhir ini ngamuk binatang itu, stres, ngamuk dan semacam itu. Karena nanti ada adab juga, tidak boleh menyembelih binatang di depan binatang yang lain, depan binatang yang lain. Satu lagi yaitu membaca bismillah dan takbir. Baca bismillah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca bismillah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebut nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullahi alaihi wa innahu lafis." Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Maka sekali lagi ini hati-hati terkait dengan
penyembelihan ini, maka sekali lagi pilih orang yang disuruh menyembelih ini benar-benar orang-orang yang ngerti. Ada penyembelihan termasuk juga baca doanya semacam itu. Ini tinggal 3 poin. Tapi kita tunjukkan poinnya aja. Yaitu yang ke-7, tinggal 3 poin kita selesaikan aja. Yang ke-7 adabnya mengalirkan darah hewan sembelian. Nah, mengalirkan darah hewan sembelian. Hendaknya seorang mengalirkan darah hewan sembelian dengan menyembelih urat leher dan urat nadinya. Alat apapun yang digunakan untuk menyembelihnya, yang penting dapat mengalirkan darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisa sinu wa dzufur. Apa saja yang dapat mengucurkan, mengalirkan darah dan disebut nama Allah kepadanya ketika menyembelih, maka makanlah selama tidak menggunakan tulang atau kuku. Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan yang lainnya. Ini adab yang ke-8 tadi. Kemudian juga berikutnya membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman. Jika seorang muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikan kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. Hal ini termasuk sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, idza dzabaha syata fayaqulu arsilu biha ila astiqai Khadijah. Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, kirimkanlah sebagian sembelihan itu kepada teman-teman Khadijah. Terkait dengan kurban, ibadah kurban, maka orang yang berkurban boleh makan. Kemudian boleh dimakan bersama keluarganya, disedekahkan dan juga dihadiahkan. Bahkan sampai ada yang mengatakan di zaman dulu ketika berkurban, ibadah kurban ya, itu sepertiga bisa dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Maka orang-orang kaya pun boleh mendapatkan itu karena sebagai hadiah. Orang fakir miskin iya, keluarganya pun yang berkurban sendiri juga boleh makan. Ini untuk ibadah kurban. Kemudian terakhir di sini disebutkan, jadi menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring. Sebagaimana telah kita sebutkan ya. Jadi muka unta di sini kan jarang. Maka ketika binatang yang lainnya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ini beberapa poin terkait dengan adab-adab udhiyah dan juga adzabah, sembelihan kurban. Mudah-mudahan ini bisa berikan faedah bagi kita semuanya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.